Bab 102. Vincent dan Raisa mengikuti dia tertawa. Tetapi, aura kalian benar-benar berbeda. Maka aku tidak akan bisa dengan mudah salah mengenali. Vincent memperbaiki kalimatnya. Isabel menganggukkan kepala. Dia adalah lembah kosong, dan mereka setidaknya lebih segar. Jika Sacha masih hidup sampai sekarang, dia pastinya sudah berumur 23 tahun. Dia berzodiak Cancer. Vincent berkata ringan. Seluruh tubuh Isabel mengeras. Dia juga berzodiak Cancer, berumur 23 tahun. Sacha begitu dilahirkan sudah begitu membuat orang kagum karena begitu jenius. Pada saat berumur 4 tahun, sudah menguasai 2 bahasa dan bisa menghafal sastra. Pada saat berumur 10 tahun, bisa menciptakan bisnis sendiri. Dia kuliah sedikit lebih cepat. Pada saat berumur 16 tahun, sudah mengambil S3. Karena tubuhnya tidak baik, maka dari itu, keluarganya tidak mengizinkan dia sekolah di luar negeri. Hanya boleh belajar di dalam negeri. Tetapi, pada saat dia tahun kedua, masih mengikuti perpindahan sekolah bersekolah di Amerika selama setengah tahun. Dan selama setengah tahun itu, Sacha menjadi primadona di lingkungan orang Cina yang berada di Amerika. Pada saat Vincent menceritakan mengenai Sacha, matanya tersimpan perasaan yang begitu dalam. Isabel dan Raisa menatap iri. Benar-benar perasaan yang sulit untuk didapatkan. Perasaan Vincent terhadap Sacha benar-benar membuat iri semua orang. Pada saat aku mengenal Sacha, dia masihlah kecil. Hingga pada saat aku bertemu lagi dengannya, dia sudah berubah menjadi putri. Vincent berkata dengan penuh perasaan. Aku menunggu begitu lama. Dan hingga pada saat dia sudah bertumbuh dewasa, pada saat dia berumur 19 tahun, kami akhirnya bertunangan. Tetapi, kondisi kesehatannya semakin hari semakin tidak baik. Hingga 1 tahun terakhir, dia tidak bisa turun dari ranjang. Hanya bisa berbaring di atas ranjang. Dia selalu berkata, dia berhutang kepada adiknya. Sebenarnya, seluruh kehidupannya hanya demi menggantikan adiknya. Adik. Mata Isabel dan Raisa tiba-tiba melebar. Kemarin malam pada saat mereka mengobrol, mereka sudah memulai menyelidiki Sacha. Karena dia merupakan primadona sekolah M. Maka dari itu identitas primadona tidak perlu mengeluarkan usaha sama sekali untuk bisa mencarinya. Keluarga Yun hanya memiliki 1 putri. Dari mana datangnya adik? Pada saat itu, kami mengira dia karena demam makanya berkata seperti itu. Tetapi Sacha selalu berkata dengan tegas kepada kami. Dia masih memiliki seorang adik, tetapi tidak mengetahui namanya. Tatapan mata Vincent begitu berantakan melihat ke arah Isabel. Isabel penuh dengan wajah terkejut. Pada saat Sacha meninggal,
Dia memegang tanganku berkata, harus menemukan adiknya. Kehidupan dia yang pendek memintaku untuk harus melindungi adiknya seumur hidupnya. Pandangan Vincent menggelap melihat ke arah Isabel. Mengapa kamu melihatku seperti ini? Isabel benar-benar tidak bisa menahan. Mengerutkan alis berkata, aku dan Sacha hanya kebetulan berwajah begitu mirip. Aku tidak memiliki hubungan apapun dengan dia. Keluarga Yun adalah keluarga seperti apa? Melahirkan anak kembar. Dan keluarga Yun sendiri tidak mengetahui. Mereka juga bukan keluarga miskin. Melahirkan 2 anak tidak bisa merawat dan hanya bisa mengirim pergi 1 anak. Raisa menyetujui pemikiran Isabel. Benar, keluarga Yun adalah keluarga kaya. Jangan katakan merawat lebih 1 anak. Bahkan merawat 10 lebih juga tidak akan ada masalah. Memutuskan kemungkinan tidak melahirkan anak dan membuangnya. Dilihat kepada kesehatan tubuh Isabel, juga tidak memiliki cacat bawaan. Bagaimana bisa keluarga Yun mengirim dia pergi? Isabel menganggukkan kepala. Benar, menurut alasan ini, ditambah lagi di dunia ini, bukannya tidak ada orang yang berwajah mirip. Kita sudah melihat berita, tidak sedikit orang yang juga mengalami hal ini. Pandangan mata Vincent menggelap, kembali melanjutkan. Maaf, aku hanya tidak bisa menahan pemikiranku. Isabel menggoyangkan tangannya, menunjukkan tidak memperdulikannya. Vincent kembali melanjutkan. Tidak tahu apakah kalian berdua masih ingin mendengarkan. Jika tidak kalian bertanya, maka aku akan menjawab. Begitu Vincent mengatakan hal ini, Isabel dan Raisa mendapatkan semangatnya. Isabel tidak bisa menahan pertanyaannya. Dia begitu pintar. Apakah kalian pernah menguji IQ-nya? Ada. Pada saat dia berumur 3 tahun, karena terlalu pintar dan menarik perhatian begitu banyak orang, maka dari itu membawa dia melakukan tes IQ. Mata Isabel bersinar menatap Vincent. Meskipun orang itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, tetapi begitu pemikiran dia berwajah begitu mirip dengannya, dia begitu hebat. Dirinya juga seperti memiliki kebanggaan. Vincent tersenyum berkata, kepintaran dia sudah mendekati 200. Benar-benar jenius. Sangat jenius. IQ Albert Einstein saja baru 165 dan IQ saja mendekati 200. Raisa menghembuskan nafas. Benar-benar cantik dan jenius. Vincent dan Isabel juga sangat setuju. Setelah Raisa selesai mengatakan hal ini, melihat ke arah Isabel bertanya, kamu berapa IQ-mu? Wajah Isabel memerah. 110. Bisa dikatakan orang normal, bukan? Vincent tersenyum berkata, di dunia ini tidak ada Sacha kedua. Raisa langsung menanyakan pertanyaan kedua. Kamu sangat mencintai dia?
Vincent menatap Raisa lembut, tersenyum ringan berkata, "Presdir Raisa, menurut Anda bagaimana?" Raisa segera melanjutkan pertanyaannya. "Apakah Anda berniat untuk selamanya menyimpan perasaan ini? Atau berniat mengubur perasaan ini?" Isabel memutarkan kepala melihat Raisa. Pertanyaan ini sudah sedikit kelewatan. Raisa juga mengetahui jika pertanyaan ini sedikit kelewatan. Tetapi jika dia tidak menanyakan hal ini, bagaimana bisa dia mengetahui motif asli Vincent mendekati saja? Vincent terdiam sesaat, tidak menjawab pertanyaan ini. Tatapan mata Raisa terdapat sedikit perubahan. Vincent seperti bisa menyadari perubahan tatapan mata Raisa. Berkata ringan, "Masih belum tahu ke depannya akan berubah seberapa banyak. Apa yang sekarang aku katakan tidak bisa membuktikannya. Aku hanya bisa berkata, hingga saat ini, perasaanku terhadap dia masih belum berubah sedikit pun." Isabel mengeluarkan tangannya di bawah meja, memegang tangan Raisa, memberi isyarat agar dia tidak terlalu kelewatan. Raisa kembali memegang tangan Isabel, memberitahu agar dia tenang. Raisa tersenyum berkata, "Ternyata seperti ini. Aku masih mengira Prestige Vincent memiliki kerjasama dengan Kitadara Financial Group, karena Isabel begitu mirip dengan Sacha." Isabel tidak bisa lagi mendengarkannya. Permasalahan ini semakin lama semakin kelewatan. Untuk apa membawa dirinya dalam permasalahan ini? Dirinya tidak tahu apa-apa. Pandangan mata Vincent kembali menggelap, terlihat begitu menggelap. Dia masih saja tidak menjawab pertanyaan ini. Jika ada sesuatu saat Nona Isabel bertemu dengan orang keluarga Yun, silahkan toleran sedikit, Vincent berkata kepada Isabel. Keluarga Yun mengenai kematian Sacha selalu tidak bisa menerima kenyataan ini. Jika terjadi sesuatu hal yang membuat canggung Nona Isabel dan arena sumpahku, silahkan Nona Isabel tidak sungkan-sungkan berkata kepada diriku. Isabel merasa jika keluarga Yun sungguh sangat kasihan. Putri kesayangan mereka hanya bisa hidup selama 20-an tahun. Maka dari itu, begitu keluarga Yun melihat wajahnya yang begitu mirip dengan Sacha, maka merasa sangat juga merupakan hal yang wajar. Dia hanya perlu lebih bersabar untuk menjelaskan kepada mereka, bukan? Isabel mengangguk menyetujui. Pada saat Isabel benar-benar bertemu dengan keluarga Yun, Isabel terlalu ceroboh menyetujuinya. Dia benar-benar sangat polos. Setelah selesai berbicara, sayur sudah tersajikan. Isabel juga merasa sedikit lapar. Karena dia sedang hamil, selera makannya semakin lama semakin baik. Masa-masa muntahnya selama hamil sudah lewat. Kapanpun bisa merasa lapar. Melihat nafsu makan Isabel yang begitu besar, kedua orang di sampingnya juga tidak makan dengan sedikit. Setelah selesai makan, Isabel berpamitan dengan Vincent. Dan sekali lagi dibawa Raisa pulang ke rumahnya.
Dan tentu saja kali ini, Raisa menambah kepintarannya, membawa begitu banyak makanan dan minuman pulang. Dan sekali lagi duduk di kursi yang dikatakan barusan kepada Raisa. Isabel terus berkata tidak ingin. Karena melepaskan semua permasalahan yang begitu berantakan seperti ini, begitu bahagia menjadi seorang hamil. Sebenarnya merupakan pilihan yang tidak buruk. Raisa memberikan apel yang sudah dipotong kepada Isabel. Isabel juga tidak merasa sungkan lagi kepada Raisa. Langsung mengambilnya dan memakannya. Raisa melihat kepada tubuh Isabel tidak bisa menahan untuk bertanya. Aku benar-benar tidak tahu kemana perginya makanan yang kamu makan. Seberapa banyak pun kamu makan, kamu jika tidak gemuk. Mana? Aku sudah sejak awal berubah menjadi gemuk. Tidak percaya kamu lihat. Isabel tanpa ragu dengan segera menunjukkan perutnya kepada Raisa. Isabel menurunkan kepalanya berkata, "Perutku bahkan sudah menonjol. Apakah ini termasuk?" Raisa menjulurkan jarinya memegang lembut perut Isabel. Sungguh menakjubkan. Anakmu dengan begini tumbuh besar. Isabel menunjuk ke arah lambungnya berkata, "Lambung di sini, anakku di sini. Aku merasa 2 hari tidak melihat perutku. Perutku sudah bertumbuh sebesar ini." Isabel berdiri, melihat ke arah cermin. Wajahnya merasa terkejut. "Lihat, perutku benar-benar menonjol." Raisa hanya bisa menggelengkan kepalanya tidak berbicara. "Bahkan sudah 3 bulan lebih. Bisakah kamu melihat ada yang berbeda?" Pada saat Isabel dan Raisa sedang berbincang, dan kali ini Ravindra baru saja pergi meninggalkan rumah keluarganya. Nando memberikan laporan kepada Ravindra. "Presdir, Anda benar. Setelah Presdir Vincent pergi meninggalkan, tidak lama dia meminta Nyonya dan Presdir Raisa untuk bertemu. Dan mereka bertiga masih makan siang bersama. Setelah selesai makan siang, Nyonya mengikuti Presdir Raisa pergi." Ravindra memberikan senyuman penuh arti. "Ternyata aku sudah tahu jika Vincent tidaklah sesederhana itu. Penandangan kontrak antara 2 perusahaan mengalihkan perhatianku, dan diam-diam masih menarik perhatian Isabel. Tetapi tidak ada apa-apa. Orang yang berani memanggilku bos, maka harus bersiap-siap untuk aku bereskan. Baiklah, aku juga sudah berbicara dengan jelas dengan nenek. Kita akan memulai memberikan tekanan kepada keluarga Vincent." "Baik, Presdir." Nando menerima perintah. Ravindra menaikkan kepalanya melihat langit biru. Sudut bibirnya menjadi satu garis lurus. Tatapan matanya perlahan-lahan berubah menjadi sebuah keharusan. Setelah Isabel selesai memakan makanannya, tidur di rumah Raisa. Dan pada saat ini Jennifer menelpon Isabel. Tetapi Raisa langsung menolaknya. Wanita ini begitu tidak mempunyai malu. Raisa biasanya bukanlah merupakan orang yang suka mengurusi permasalahan orang lain. Tetapi hari ini, Raisa sama sekali tidak bisa menahannya lagi. Seorang wanita yang sudah akan mati, mengapa masih begitu senang mengurusi masalah ini? Raisa tanpa merasa ragu memutuskan telepon Jennifer. Tetapi
Jennifer tidak begitu mudah menyerah.